Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas tentang la nafiyah lil jinsi ya. Isim la nafiyah lil jinsi itu nanti ada yang mansub dan ada yang mabni ya. Yang mansub itu jika dia berupa mudhaf. Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Dan mudhaf ini ada pada susunan mudhaf ilaih. Ya, pembahasannya nanti ada di pembahasan isim yang majrur. Ya, mudhaf itu misalnya kitabun nahwi. Ya, kitab nahwu. Ya, kitab itu mudhaf yang disandarkan. An-nahwi itu mudhaf ilaih namanya, tempat sandaran. Ya, atau misalnya babul masjidi, pintu masjid. Ini susunan mudhaf ilaih. Babu itu mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Atau misalnya waladu Zaidin, anaknya si Zaid. Ini juga susunan mudhaf ilaih ya. Waladu mudhaf yang disandarkan, Zaidin mudhaf ilaih tempat sandaran. Ya. Jadi ini materinya mudhaf ilaih ada di pembahasan isim yang majrur ya. Kalau antum belajar bahasa Arab bersama buku-buku terbitan Fahimna itu biasanya mudhaf ilaih itu sudah dijelaskan di awal ya, karena sangat penting untuk dipahami di awal dan juga penerapannya sangat banyak dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian yang mansub juga berupa syabihun bil mudhafi. Ya, syabih itu artinya mirip atau menyerupai bil mudhafi dengan mudhaf. Jadi mirip mudhaf. Dan pembahasan syabih bil mudhaf ini ada di dua pembahasan ilmu nahwu ya. Pertama ada di pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi yang kita pelajari ini, dan yang kedua ada di pembahasan tentang munada. Ya, nanti ada pembahasan tentang munada. Ini yang mansub ya, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Kemudian yang mabni jika dia mufrad. Ya, mufrad itu maksudnya bukan mudhaf, bukan juga termasuk syabih bil mudhaf. Ini penjelasan umumnya ya. Kemudian di sini saya jelaskan pertama yang mansub itu mudhaf. Ya, isim la nafiyah lil jinsi yang mansub itu pertama dia mudhaf. Mudhaf adalah isim yang disandarkan kepada isim setelahnya. Dan isim setelahnya itu majrur sebagai mudhaf ilaih. Jadi susunan mudhaf ilaih itu seperti misalnya babul masjidi itu susunan mudhaf ilaih. Jadi yang pertama itu isim nakirah ya, babu, kemudian disandarkan kepada al-masjidi. Babu mudhaf, al-masjidi mudhaf ilaih. Dan nanti mudhaf itu nanti i'rabnya sesuai posisinya dalam kalimat. Dia bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Ya, mudhaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur sesuai posisinya dalam kalimat. Tapi kalau mudhaf ilaih itu selalu majrur. Makanya nanti pembahasan mudhaf ilaih adanya di pembahasan isim yang majrur. Kalau mudhaf ini ada di mana-mana nih. Ada di isim yang marfu. Kalau dia sebagai fa'il misalnya jadi marfu. Kalau sebagai maf'ul bi mansub. Atau sebagai majrur bi harfil jar maka majrur gitu. Itu mudhaf. Jadi kalau isim itu mudhaf ya disandarkan kepada isim setelahnya, ya maka dia nanti kalau jadi isim la maka dia mansub. Contoh di sini ya, mudarrisu lughatin, awalnya ini kalimatnya mudarrisu guru, lughah kan bahasa, jadi mudarrisu lughatin guru bahasa, mudaris mudhaf, lughatin bahasa. Nah ketika dia jadi isim la, jadi nanti la mudarrisa lughatin. Ya, tidak ada seorang pun guru bahasa yang hadir. La di sini huruf la nafiyah lil jinsi, mudarrisa isim la-nya mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia mudhaf, ya kan? Lughatin mudhaf ilaih. Sedangkan hadirun ini khabar la nafiyah lil jinsi marfu. Ya, supaya antum semakin jelas pembahasan tentang mudhaf, silahkan antum ya, simak ya video yang sudah saya buat ya. Silahkan dicari aja tema tentang mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua, yang mansub juga jika dia syabih bil mudhaf. Ya, apa itu syabih bil mudhaf? Syabih bil mudhaf adalah kata yang terhubung dengan kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi syabih bil mudhaf ini ya, kata setelahnya itu penyempurna makna dari syabih bil mudhaf. Ya. Dan syabih bil mudhaf ini dia beramal terhadap isim setelahnya. Jadi isim setelahnya itu nanti bisa marfu
ya biasanya sebagai fa'il, bisa juga mansub, ya bisa juga mansub misalnya sebagai maf'ul bih, atau isim setelahnya berupa rangkaian syibul jumlah, ya, dan dia syabih bil mudhaf menjadi tempat bergantungnya syibul jumlah. Ya, silakan baca kembali ya pembahasan syibul jumlah pada bab variasi khabar. Ya, sudah dijelaskan ya, syibul jumlah itu susunan jar majrur atau dzarab dan mudhaf ilaih. Jadi gitu ya. Jadi syabih bil mudhaf ini adalah kata yang terhubung dengan kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi kata setelahnya itu penyempurna makna dari syabih bil mudhaf. Dan pembahasan syabih bil mudhaf ini ada di dua pembahasan. Pertama sebagai isim la. Ya, pembahasan tentang la nafiyah lil jinsi, dia jadi isim la. Kemudian pada pembahasan munada nanti ya. Contoh misalnya ya, la kariman khuluquhu makruhun. La, tidak ada kariman, ya, seorang pun orang yang mulia, khuluquhu, akhlaknya. Nah, di sini kariman dia syabih bil mudhaf. Sedangkan khuluqu ini penyempurnanya. Penyempurna dari syabih bil mudhaf. Tidak ada orang yang mulia, ya. Mulia apanya? Nah, ketika dihadirkan khuluquhu ini maknanya jadi sempurna. Ya, mulia akhlaknya. Jadi la di sini la nafiyah lil jinsi, kariman ini isim la-nya dan dia mansub karena dia syabih bil mudhaf. Nah, khuluqu kenapa dibaca marfu? Karena dia fa'il dari kariman. Jadi kariman ini isim yang bisa beramalan seperti fi'il. Dia maknanya sama seperti fi'ilnya, yakrumu. Kariman kan berasal dari karuma yakrumu. Ya. Karuma yakrumu. Karim ini namanya sifat musyabbaha. Ya, ini kalimatnya bisa kita ubah la yakrumu khuluquhu gitu. Maksudnya kariman ini kalau mau dijadikan fa'il bisa jadi yakrumu. Jadi di sini la kariman khuluquhu, tidak ada seorang pun yang mulia, khuluquhu akhlaknya, makruhun yang dibenci. La di sini la nafiyah lil jinsi, ya, kariman di sini isim la-nya mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia syabih bil mudhaf dan dia beramal terhadap isim setelahnya yaitu khuluqu. Ya, khuluqu menjadi marfu karena adanya kariman. Jadi dia fa'il, khuluqu fa'il marfu, kemudian sekaligus mudhaf, hu mudhaf ilaih. Makruhun ini khabar la. Contoh lain lagi misalnya syabih bil mudhaf, la fa'ilan khairan madmumun. Tidak ada seorang pelaku khairan kebaikan, madmumun yang dicela. La di sini la nafiyah lil jinsi, fa'ilan ya. Pelaku ini isim la dan dia mansub karena dia syabih bil mudhaf. Nah, khairan ini penyempurna fa'ilan. Jadi tidak ada seorang pun pelaku. Pelaku apa? Kan gitu ya. Nah, ketika dihadirkan khairan maka jadi sempurna, pelaku kebaikan. Kan pelaku bisa jadi pelaku kebaikan, pelaku keburukan kan gitu ya. Tapi ketika dihadirkan khairan maka maknanya jadi sempurna. Nah, khairan di sini kenapa mansub? Dia sebagai maf'ul bih dari fa'ilan. Jadi dia fa'ilan ini beramalan terhadap kata setelahnya. Jadi dia menasabkan khairan. Yang menasabkan khairan adalah fa'ilan. Ya. Ini pembahasannya sebenarnya ada di pembahasan tingkat lanjutan ya. Ketika kita membahas materi tentang isim fa'il yang bisa beramalan seperti fi'ilnya. Ini fa'il kan pola isim fa'il. Dia bisa juga beramalan seperti fi'ilnya. Fi'ilnya itu kan fa'ala yaf'alu. Kalau kariman ini pembahasan sifat musyabahah yang beramalan seperti fi'ilnya. Ya, berasal seperti dari fi'il karuma yakrumu gitu. Ya. Jadi la di sini la nafiyah lil jinsi, fa'ilan isimnya dan dia mansub. Kenapa? Karena dia sebagai isim la yang syabih bil mudhaf. Khairan ini maf'ul bih dari fa'ilan. Nah, madmumun ini khabar dari la nafiyah lil jinsi atau khabar la nafiyah lil jinsi marfu'. Kemudian yang syabih bil mudhaf setelahnya ada syibul jumlah, misalnya la jalisan. Tidak ada seorang pun yang duduk, alal kursi, di atas kursi, naimun yang tidur. La di sini la nafiyah lil jinsi, jalisan ini isimnya dan dia mansub. Kenapa? Karena dia syabih bil mudhaf. Nah, dia maknanya menjadi sempurna dengan adanya syibul jumlah setelahnya, alal kursi. Ya, kalau dikatakan la jalisan, tidak ada seorang pun yang duduk di atas apa, kan gitu ya. Ketika ada alal kursi, maka maknanya jadi sempurna gitu. Jadi la di sini la nafiyah lil jinsi, jalisan ini isim la-nya mansub. Kenapa mansub? Karena dia syabih bil mudhaf. Kemudian ala ini huruf jar, al-kursi isim majrur bi harfil jar, naimun ini isim khabar la nafiyah lil jinsi marfu. Gitu ya. Jadi ya isim la nafiyah lil jinsi ini
Mansub kalau dia mudhaf atau syabih bil mudhaf. Kalau antum masih kurang jelas materi tentang syabih bil mudhaf, antum mungkin bisa cari di internet ya, ketik aja syabih bil mudhaf. Ya. Kemudian isim la nafiyah lil jinsi dia juga bisa mabni jika dia berasal dari mufrad, bentuk mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah isim yang bukan mudhaf dan bukan juga syabih bil mudhaf. Biasanya berupa satu kata. Misalnya la rajula fid dari. Tidak ada seorang pun laki-laki fid dari ya di dalam rumah itu. Di sinilah nafiyah lil jinsi. Nah, rajula di sini dia bukan mansub tapi dia mabni. Ya, dan dia mabni. Dan dia tidak boleh ditanwin. Nah, tanda binanya kalau mabni itu nanti mempunyai tanda bina. Tanda binanya itu ya di atas tanda nasabnya. Dan dia menempati posisi isim yang mansub. Jadi dia mabni, rajula itu mabni menempati posisi isim yang mansub sebagai isim la. Karena isim la itu kan pada asalnya dia mansub. Ya, maka rajula karena dia mufrad, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka kita katakan rajula ini isim la yang mabni. Mabni di atas harakat fathah di sini. Mabniun alal fathi dan dia menempati posisi isim yang mansub. Ya, khabarnya mana? Khabarnya tidak disebutkan di sini. Khabarnya itu diperkirakan maujudun. Ya, mungkin supaya nggak kepanjangan videonya, kita akan bahas pada video tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.